Klasemen usai MotoGP Prancis, Marc Marquez makin aman di puncak. Johann Zarco membuat sirkuit Bugatti, Le Mans, dilanda euforia dengan kemenangan dalam MotoGP Prancis. Sukses ini mendorong Marc Marquez makin jauh di puncak. Kegilaan MotoGP Prancis, Minggu, 11 Mei 2025, yang dipicu oleh cuaca, membuat tontonan makin seru dan sulit ditebak. Ketika kecerdikan mengalahkan motor cepat. Johann Zarco yang diuntungkan oleh pilihan ban tepat sehingga tak perlu menjalankan double long lap penalti, akhirnya mengklaim podium utama. Ia mematahkan rekor Pierre Moneret sejak 1954. Pembalap LCR Honda itu unggul dari kompatriotnya, Fabio Quartararo, di peringkat ke-6 MotoGP Prancis. Marc Marquez juga menjadi protagonis dalam kekacauan tersebut. Ia ganti motor dan menjalankan double long lap penalti, tapi bisa mengklaim posisi kedua. Alhasil, pembalap Ducati itu meraup total 171 poin. Alex Marquez yang terjatuh 2 kali, akhirnya finish dengan tangan hampa musim ini. Pembalap Gresini tetap dengan 149 poin, tertinggal 22 poin dari kakaknya. Francesco Bagnaia juga menderita crash dan tak finish dalam 15 besar. Juara MotoGP 2 kali itu masih aman di peringkat ketiga klasemen dengan 120 poin. Fermin Aldeguer menunjukkan kapasitas dirinya terlepas dari status rookie. Pembalap Gresini itu kembali finish urutan ketiga, sama seperti saat sprint race, untuk pertama kalinya di kelas Premier. Ia berada di peringkat ke-8. Sementara itu, race MotoGP Prancis, Zarco patahkan rekor 71 tahun Moneret. Johann Zarco meraih kemenangan tak terduga di tengah kekacauan MotoGP Prancis, Minggu, 11 Mei 2025, yang diwarnai dengan 2 kali start, bendera merah, pit stop yang tak terhitung jumlahnya untuk pergantian motor, dan long lap penalti. Ia menjadi pembalap Prancis pertama yang menang dalam balapan kandang sejak Pierre Moneret di 1954. Semuanya telah diatur bagi Ducati untuk merayakan kemenangan ke-23 berturut-turut di MotoGP, mengalahkan rekor Honda dengan 22 kemenangan tahun 1990-an. Tetapi, pembalap lokal Johann Zarco, 34 tahun, yang tertua di grid, memiliki rencana lain, terutama karena akhir pekan ini adalah pertama kalinya orang tuanya melihatnya secara langsung di sirkuit. Pembalap LCR ini, dalam balapan yang diwarnai hujan, pergantian motor, 2 kali start, bendera merah, dan banyak long lap penalti, seperti yang disyaratkan oleh peraturan baru, adalah yang paling cerdas. Ia tidak melakukan pergantian motor pertama, menghindari double long lap penalti, hanya melakukan 1 kali pergantian motor, dan memimpin balapan dengan keunggulan lebih dari 10 detik. Zarco menjauh hingga lebih dari 19 detik dari Marc Marquez, yang berada di urutan kedua saat melewati garis finish. Ini adalah balapan pertama yang diselesaikan oleh pembalap Ducati tahun ini tanpa kemenangan. Sebelumnya, ia selalu menang kecuali saat kecelakaan di Austin dan Jerez. Podium dilengkapi oleh Fermin Aldeguer yang luar biasa, 26 detik di belakang. Rookie Gresini yang kemarin memenangi medali pertamanya dengan finish ketiga dalam sprint, mengulang capaiannya dalam balapan panjang. Setelah memimpin dan kembali setelah mengganti motor untuk kedua kalinya, dia naik dan menyalip Pedro Acosta, yang harus puas di posisi keempat. Di belakangnya, yang masih bertahan adalah Maverick Vinales dengan gap 38 detik, Takaki Nakagami 59 detik, lebih dari 1 menit di belakang Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Savadori, dan Ai Ogura, yang menutup posisi 10 besar dengan selisih 1,26 menit. Di luar poin untuk balapan kedua berturut-turut adalah Pecco Bagnaia, urutan ke-16, tertinggal 1 lap, dan Alex Marquez, yang terjatuh 2 kali dan tidak mencetak poin. Pembalap Gresini itu membantu Marc mengukuhkan posisi sebagai pemimpin kejuaraan dunia dengan 171 poin, 22 poin lebih banyak dari dirinya, yang berada di urutan kedua, dan unggul 51 poin dari Pecco. Dalam waktu 30 menit setelah balapan dimulai, hujan mulai turun, awalnya rintik-rintik, namun lambat laun tanah menjadi lebih basah. Semua pembalap menggunakan ban kering di grid. Marc Marquez turun dari motornya dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk melihat air di lintasan lurus, mengingatkan pada kejadian saat ia keluar dari pit di Austin, yang menyebabkan perubahan peraturan. Itu hanya tipuan, tetapi ketika lap pemanasan dimulai, air mulai turun lebih deras, membuat Fabio Quartararo, yang hampir terjatuh, dan bendera penanda hujan dikibarkan. Balapan dinyatakan sebagai flag to flag, dengan kemungkinan pergantian motor. Sebelum kembali ke grid, sebagian besar pembalap beradu cepat dengan motor basah, lebih dari 10 pembalap, sehingga bendera merah dikibarkan, membuat protokol start baru dan mengurangi balapan dari 27 menjadi 26 lap.
Pada start kedua, sejumlah pembalap, termasuk Quartararo, Marc dan Alex Marquez, Fermin Aldeguer dan Pedro Acosta, masuk untuk kembali ke motor kering, yang berarti double long lap penalti untuk mereka semua. Sementara yang lain tetap menggunakan motor sama, seperti Pecco Bagnaia dan Johann Zarco, yang tidak perlu melakukan hukuman. Di tikungan ketiga, seperti kemarin, Bagnaia terjatuh saat ditabrak Enea Bastianini, kecelakaan yang melibatkan Joan Mir dan Zarco. Sementara di depan, Quartararo memimpin atas Marc, Alex dan Fermin, keempatnya harus menjalani hukuman 2 kali putaran panjang. Kecelakaan terjadi satu demi satu, tetapi para pembalap dapat mengangkat motor mereka dan masuk pit, seperti halnya Bagnaia dan Zarco, tetapi tanpa penalti. Quartararo terjatuh setelah menyelesaikan long lap penalti dan berjuang untuk memulihkan posisi di belakang Marc Marquez, yang bersama para pembalap Gresini menyelesaikan penalti sebelum kembali ke pit untuk mengganti motor. Sementara, Aldeguer sendirian memimpin dengan keunggulan 12 detik dengan ban kering. Pembalap Spanyol itu masuk untuk mengganti motornya di lap berikutnya. Zarco, meski sempat terlibat insiden, memimpin dengan keunggulan lebih dari 12 detik dari Marc Marquez, yang naik ke posisi kedua meski sempat masuk pit 2 kali dan melakukan 2 long lap penalti, di depan Alex Marquez dan Pedro Acosta. Yang meniru strategi 93, yang setelah penggantian motor kedua, bertahan dengan ban basah hingga akhir balapan. Jarak pembalap Prancis itu melebar menjadi 15 detik dengan 7 menit tersisa ketika Miguel Oliveira terjatuh, menambah jumlah kecelakaan yang dialami Mir, Miller, Binder, dan Alex Marquez dengan 6 lap tersisa. Ia menyerahkan posisi ketiga di podium kepada Acosta saat balapan menyisakan 5 lap lagi. Alex Marquez berhasil memperbaiki motornya, namun saat balapan menyisakan 2 putaran, ia kembali terjatuh untuk kedua kalinya dan finish tanpa poin di Le Mans. Sementara itu, Bagnaia tidak mendapatkan peringatan apapun sebelum kecelakaan MotoGP. Meski tidak mampu menantang rekan setim barunya Marc Marquez untuk kecepatan balapan sepanjang tahun ini, Francesco Bagnaia setidaknya menghindari kecelakaan yang merusak upaya mempertahankan gelar tahun lalu melawan Jorge Martin. Tapi, rentetan itu berakhir di sprint race Le Mans hari Sabtu. Pebalap Italia, yang tiba di Prancis pasrah pada kenyataan bahwa ia tidak akan mampu memiliki Veiling dari IP24 tahun lalu pada IP25 yang telah direvisi. Membuat kesalahan balapan besar pertamanya di musim ini ketika ia kehilangan kendali di tikungan Dunlop pada lap kedua. Bagnaia, yang saat itu berada di posisi keempat, berjalan meninggalkan balapan sambil menundukkan kepala, sementara Gigi Dall'Igna mengungkapkan kekecewaan serupa di kotak pit Ducati. Kecelakaan itu mengakhiri rangkaian poin dalam 10 balapan sebelumnya dan membuat Bagnaia tertinggal 29 poin dari Alex Marquez dan 31 poin dari Marc Marquez. Sementara Bagnaia terus berjuang dengan Veiling depan di sprint, menolak tangki bahan bakar baru, Marc melanjutkan rekor tak terkalahkannya di hari Sabtu dengan kemenangan sempurna ke-6 musim ini. Pagi ini, FP2 sangat bagus. Saya merasa hebat dan siap untuk kualifikasi. Kemudian kualifikasi saya kacau, kata Bagnaia kepada MotoGP.com. Sayangnya saya tidak cepat dengan ban depan soft. Saya kesulitan untuk memacu seperti yang saya inginkan dan saya tahu bahwa pembalap lain lebih kuat dari saya dengan ban depan soft. Namun, posisi ke-6 tidak terlalu buruk di trek ini. Meski tidak ada peringatan, jenis kecelakaan seperti itu tidak akan mengejutkan bagi Bagnaia di tengah kesulitannya untuk menemukan Veiling bagian depan motor YP25 sejak pengujian pramusim. Tidak ada peringatan. Saya sedikit lebih lambat, dengan sudut kemiringan yang lebih rendah, tetapi saya tetap kehilangan kendali depan, jelasnya. Jika Anda tidak merasakan kendali depan, Anda bisa jatuh seperti ini tanpa bisa memprediksi apa yang terjadi pada kendali depan. Sayangnya, sejak awal musim, perasaan saya terhadap bagian depan tidak ada, lanjut Bagnaia. Dan kecelakaan seperti ini bisa saja terjadi. Jadi, kami hanya perlu menyelesaikan masalah dan mencoba melihat ke depan untuk memahami situasinya. Bagnaia, yang biasanya merasa lebih baik dengan tangki bahan bakar standar pada hari Minggu, kini berharap dapat menunjukkan potensinya di 2 posisi teratas di Grand Prix. Saya pikir jika saya bisa bertahan di 2 putaran pertama, tikungan 3, saya punya peluang, katanya. Saya merasa nyaman dengan motornya, kecuali bagian depan, tetapi saya pikir kami bisa bersaing untuk posisi 2 teratas. Hari ini kecepatannya sudah ada. Besok kecepatannya akan ada, bahkan dengan jarak 2 kali lipat saya bisa lebih kuat. Jadi saya akan mencoba untuk memperkecil jarak dan mencoba melangkah lebih maju, karena saya benar-benar perlu memperbaiki sesuatu dari depan.
Terakhir kali Bagnaia mengalami kecelakaan di sprint race adalah pada putaran kedua terakhir di Sepang tahun 2024, momen yang memberikan Martin keuntungan krusial dalam perburuan gelar.